Hadirin, sebelum kita lanjutkan dengan guru-guru kita yang lain, kita ambil ilmu yang manfaat dari guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Hadirin, Syakir akan kenalkan siapa Habib Husin Al-Haddad. Nanti setelah itu langsung beliau akan berikan wejangan apa ya? Wejangan Hadramut atau wejangan Turki? Syakir kenalin dulu biar semuanya kenal. Kalau udah kenal, kenalin lagi nggak apa-apa. Iya. Dirikir. Siap. Ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan ini namanya Imam Besar Pemuda Tersesat, wes. Jadi ini kan banyak pemuda tersesat, Bib. Nah, ini Imam Besar ya, Bib. Habib Husin Haddad. Udah nggak asing lagi di kalangan anak muda. Ini Habib Podcast namanya, Bib. Wes. Habib Podcast ya. Jadi kita tunggu-tunggu juga. Semoga di sini pemuda-pemuda tersesatnya juga bisa mendapatkan nasihat juga, ya. Ya, jadi kita persilahkan kepada Habib Husin Haddad. Semoga bisa memberikan kita nasihat dan juga canda tawa untuk kita semua. Falyatafaddal mashkuran. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi karena masih belum tahu medan tadi, jadi Syakir cuma ngundang doang Habib ke majelis. Cuman kita kan nggak tahu ini majelisnya anak muda, kayaknya bercelana kayak biasanya ini cocok. Tapi karena ini majelis, tapi kayaknya sarung lebih cocok. Akhirnya saya bingung, akhirnya saya pakai celana sarung agar aman. Ini celana tapi bentuknya kayak sarung. Jadi agar kita aman gitu, nggak salah kostum. Nah, malam Rabu saya seumuran Syakir, malam Rabu itu nggak ada di sini. Adanya di minimal kafe-kafe. Malam Rabu. Karena itu ketika malam Rabu saya bersama anak muda di satu tempat yang namanya pengajian, ini pasti mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya kata Nabi, Allah kagum, tersenyum kepada anak muda yang melawan sofwahnya. Apa itu sofwah? Sofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal haram. Ke kafe ya sia-sialah paling enggak. Walaupun enggak haram, kecuali yang diminum yang aneh-aneh baru haram. Tapi minimal sia-sia kan, lebih baik berzikir, bersalawat di sini. Karena itu pasti majelis seperti ini mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diminta di majelis ini malam ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah tersenyum. Kalau udah tersenyum, mau minta apa dikasih. Dan karena mau minta apapun dikasih, maka mintanya jangan tanggung-tanggung malam ini. Yang jomblo minta jodoh. Yang masih deadwood, miskin, minta kaya. Yang sudah nikah minta anak. Pokoknya kasih permintaan yang aneh-aneh ke Allah malam ini, setinggi-tingginya. Kenapa? Karena Allah sedang senyum melihat kita. Karena kita sedang melawan sofwahnya, kecenderungan kepada hal-hal yang buruk. Kita lawan nih. Kesini kan harus melawan. Kadang ada orang niatnya ke majelis, ngelihat kafe, dia ke kafe, berhenti di kafe. Apalagi kalau majelisnya deket kafe. Apalagi kalau majelisnya di kafe. Makanya saya kan suka nyiasatin gitu. Tadi celana sarung. Nah, biar tetap ke kafe dan tetap majelis, makanya majelis saya di kafe kadang. Jadi biar mereka tetap ke kafe lah, oke. Nah, ini yang bingung akhirnya belum ada hadisnya. Orang yang ke kafe tapi majelis. Nah, ini melawan sokwa atau enggak saya enggak tahu lah.
Entahlah, kita kapan-kapan kita bahas itu. Nah, kemudian tadi dibacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah, Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu masyarakat, satu majelis, satu perkumpulan, satu rumah kalau Rasul hadir di tengah-tengah majelis itu. Kalau Rasul hadir di rumah itu. Kita tadi mendapat kisah bahwa yang dimaksud kehadiran Nabi itu tidak mesti secara fisik. Karena kalau secara fisik gak adil. Nabi cuma hadir 14 abad yang lalu secara fisik. Karena itu yang dimaksud ayat ini tentu kehadiran Nabi secara batin juga. Bagaimana menghadirkan Nabi secara batin? Ya melakukan majelis-majelis seperti ini. Membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, tidak dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul SAW bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Nah, karena malam ini kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi hadir secara batin. Dan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab kepada masyarakat, majelis, keluarga yang di dalamnya Rasul hadir. Jadi paling gampang ngundang Rasul. Ngundang bupati kurang seminggu harus sudah dikabarin. Ngundang gubernur kurang sebulan harus sudah dikabarin. Ngundang presiden, pengen presiden datang 2022, dari sekarang harus udah kirim undangan. Itu pun kadang menjelang sehari dibatalin. Rumusnya gitu. Orang makin tinggi derajatnya, makin sulit diundang. Pasti. Tapi Rasul yang maha tinggi derajatnya justru paling mudah diundang. Baca maulid, bahkan baca sholawat satu kali, Rasul datang. Dan kalau satu tempat, satu keluarga didatengin presiden pun nggak dijamin bahwa di sana nggak akan kena azab. Tapi kalau didatengin Rasul pasti dijamin oleh Al-Quran tidak akan kena azab. Karena itu kita bersyukur majelis-majelis seperti ini. Ngundangnya Rasulullah SAW. Karena itu senang sekali, berbahagia bisa diundang khususnya kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, guru kita semua. Semoga di tempat yang mulia ini Rasul hadir dan menjadi alasan bagi Allah untuk tidak menurunkan azab. Karena kenapa? Karena Rasul ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam salah satu hadis yang diyakini oleh para wali dan para sufi dikatakan laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, segala sesuatu ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu segala sesuatu itu menjadi mulia kalau dia bergandeng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Quran itu mulia, suci dan sempurna. Paling suci dan bahkan paling sempurna. Kenapa? Dan Al-Quran itu bukan hanya berisi kebenaran kata Allah, tapi membenarkan, musaddiqan, membenarkan, mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Jadi dari semua kitab Allah yang paling mulia Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kitab sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 33 misalnya, Allah katakan bahwa innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah keluarganya Nabi suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka menjadi keluarga termulia dan tersuci? Karena keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini umat Islam adalah umat terbaik. Orang Yahudi, orang Nasrani, semua umat itu tidak ada yang lebih baik dari umat Islam kata Allah. Kenapa terbaik? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang bergandeng kepada Nabi Muhammad pasti menjadi yang termulia. Karena itu, agar diri ini mulia, mari kita gandengkan diri ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Gimana caranya? Yang pertama, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah ngefans kepada siapapun walaupun sama Syakir. Melebihi kamu ngefans kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat suaramu melebihi Nabi Muhammad. Artinya, jangan posisikan apa-apa selain Nabi Muhammad di bawahnya Nabi Muhammad. Ngefans sama Syakir boleh, asalkan lebih ngefans sama Nabi Muhammad. Ngefans kepada artis Korea boleh, asalkan lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Ngefans kepada Cristiano Ronaldo boleh, asalkan lebih ngefans kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai tahu ukuran sepatunya Cristiano Ronaldo tapi gak tahu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya lebih ngefans ke Cristiano Ronaldo ketimbang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, jangan ngefans kecuali kepada Nabi Muhammad dan yang lainnya di bawahnya Nabi Muhammad. Karena itu kalau ngefans jangan melanggar sunnahnya Nabi Muhammad, karena artinya memposisikan diri orang yang kita fanin di atas Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah menggandengkan lisan ini kepada Nabi Muhammad dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menggandengkan hati ini kepada Nabi Muhammad dengan apa? Dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, menggandengkan diri ini, seluruh badan ini, seluruh raga, seluruh jiwa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan selalu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, dan yang terpenting paling utama adalah meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bergandeng kepada Nabi Muhammad dan insya Allah kita menjadi hambanya yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin dari saya, semoga gak tersesat banget. Ini lagi cosplay jadi Habib beneran malam ini. Biasanya kalau di YouTube soalnya agak tersesat. Kalau malam ini lumayan lah pakai kopiah. Ini penampilan saya paling islami malam ini. Jadi pakai baju takwa, pakai kopiah, pakai celana sarung, alhamdulillah. Dan ini kan tadi yang dikatakan bahwa ini berkahnya kumpulan ini. Orang itu kata Nabi kalau kumpul sama penjual minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wanginya, misalnya pasti ketularan wanginya. Tapi kalau kumpul sama tukang sate, walaupun nggak makan satenya, ketularan baunya. Jadi karena saya kesini ketularan baiknya. Jadi pakai baju takwa, jadi pakai kopiahnya juga gak biasanya di ke belakang ini enggak, celananya walaupun belum sarung tapi minimal celana sarung lah, on the way sarung ini. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih Habib, terima kasih atas kesempatannya dan mohon doanya Habib, semoga Al-Fagir mendapat keberkahan majelis ini. Mohon doanya bagi semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.